Dan selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk tidak memperpanjang kalimat pada malam hari ini, yang pertama sekali sama-sama kita membacakan Fatimah adat yang nanti akan dipandu oleh Ustaz kita Ustaz Sabri, dan itu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah, la ilaha wahdahu la syarika la ilaha illallah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirisari bisairil asma'i wa sifatin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa duduk dalam satu majelis, yaitu majelis Ihram Riau, dalam rangka membaca Ratibul Haddad dan kajian beberapa kitab Bapak Ibu. Tapi malam hari ini yaitu kitab Mengulir Lalu Melintang Patah, Jaya di Dunia Sempurna di Akhirat. Semoga berkah kita membaca Ratibul Haddad tadi, maka seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dan wabil khusus adalah hajat akhirat kita tersebut. Kemudian semoga berkah kita membaca Yasin baca Ratibul Haddad ini, maka kalaulah ada saudara kita, keluarga kita yang dia dalam keadaan sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Kalaulah seandainya ada di antara kita ini yang sedang ditimpa musibah, dililit hutang dan lain sebagainya, semoga berkah membaca Ratibul Haddad ini Allah lunaskan dan Allah luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita melanjutkan kajian kitab kita ini, saya ingin mengkilas balik kajian-kajian kita sebelumnya, bahwa Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu, diri kita ini yang disebut dengan insan tersebut itu ada jasad dan ada ruh, dan kita pun menyadarinya. Saya sering sebutkan, tidak perlu pakai dalil pun, diri kita ini sudah jadi dalil. Bapak Ibu sudah mampu merasakan bahwa diri kita ini ada jasad dan ada ruh. Berarti ketika diri kita ini ada jasad dan ada ruh, berarti jasad dan ruh itu wajib kita sempurnakan. Kalau seandainya jasad dan ruh ini tidak sempurna, maka sungguh malang hidup kita ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidup di dunia ini singkat. Saya sering sebutkan, Bang Nopiar yang sudah 50 tahun ini rasa-rasanya baru saja terlewat masa-masa sekolah.
padahal umur sudah 50 tahun. Pak Subagia masih terngiang-ngiang dulu masa kecil, padahal sekarang sudah mau umur 60 tahun. Itu menunjukkan bahwa hidup di dunia ini singkat sekali. Maka hidup di dunia yang singkat ini, Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak sempurnakan jasad dan ruh kita tersebut. Kenapa? Karena Allah itu hanya ridho ketika batang tubuh kita itu bersih dan ruh kita itu suci. Surga yang Bapak Ibu mimpikan, yang kita impikan, yang dimimpikan oleh orang satu dunia ini, hanya akan menerima, ini Bapak Ibu, hanya akan menerima orang yang dia itu bersih jasadnya, suci ruhnya. Ingat ini Bapak Ibu, surga yang dimimpikan oleh orang satu dunia hanya mau menerima orang yang bersih batang tubuhnya, suci ruhnya tersebut. Maka itu Bapak Ibu, coba kita hitung-hitung hidup kita ini. Tak usah 50 tahun yang lalu, hari ini saja lebih banyak kita ini mengurusi jasmani kita kah atau ruh kita? Pagi tadi makan 30 suap, 20 suap lah, 30 suap nanti tambah berbeda. Pagi tadi 10 suap, tengah hari 10 suap, malam 10 suap, makan pula snack lagi, makan lagi sate. Setiap hari kita baru masih mengurusi jasmani kita. Ngurusi ruh kita sudah banyak atau tidak? Bapak Ibu, kalau saya tanyakan apa makanan terlezat bagi jasad, ibu-ibu bisa jawab, oh Pak Sabri, makanan nikmat bagi jasad ini makanan emak saya. Apapun yang dibuat emak saya itu nikmat rasanya. Ada yang bilang sate, ada yang bilang nasi goreng, macam-macam, pecel lele. Itu makanan lezat bagi jasad kita. Tapi Bapak Ibu, makanan lezat bagi ruh kita itu apa? Jangan sampai kita setiap hari memberi makan kepada jasad kita, tapi lupa memberikan makanan terlezat bagi ruh kita. Kalau Bapak Ibu katakan, oh makanan terlezat bagi ruh itu sholat, betul, tapi itu belum paling lezat. Bapak Ibu katakan makanan terlezat bagi ruh itu zikir, betul, tapi itu bukan paling lezat. Maka itu makanan yang paling terlezat bagi ruh itu adalah ma'rifat, mengenal Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak kenal kepada Tuhan, kepada siapa hendak kita berikan amal ibadah itu? Ketika kita berbuat amal itu hendak kita antarkan kepada siapa? Kalau seandainya kita tidak ma'rifat, tidak kenal kepada Tuhan. Saya sering contohkan kepada Bapak Ibu, contoh begini, orang yang beda sekali antara orang ma'rifat dengan orang tidak ma'rifat. Contoh begini, saya sebutkan misalnya harimau. Ketika saya sebut harimau, tak ada satupun dari Bapak Ibu yang takut, tak ada yang gemetar, tak ada yang lari. Kenapa? Karena saya sebut namanya. Tapi kalau Bapak Ibu berjumpa dengan harimau tersebut, jalan-jalan ke hutan, nampak harimau di depan rumah, lari, takut, bergetar. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang punya nama harimau tersebut. Maka itu berjumpa dengan yang punya nama tersebut itu bergetar, takut, kita itu tersebut lari. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang punya nama harimau. Saya sebut api, tak ada satupun Bapak Ibu yang panas, yang terbakar. Kenapa? Karena saya sebut namanya. Tapi kalau Bapak Ibu berjumpa dengan api tersebut, tidak perlu sebut namanya, Bapak Ibu akan panas dan terbakar. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang punya nama api tersebut.
Maka itu wajar Bapak Ibu. Ada orang yang dalam hidup ini mengatakan Allah, Allah, Allahu Akbar di ujung lidahnya, tapi sedikit pun tidak ada getaran dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tidak kenal kepada Allah yang disebut tersebut, karena dia tidak pernah berjumpa kepada siapa pemilik nama Allah tersebut. Maka itu Bapak Ibu, tidak salah Bapak Ibu, satu hari pagi sampai sore kita bekerja, tapi ingat, jangan sampai tidak kita luangkan waktu kita ini untuk ngaji. Kenapa? Karena ruh kita ini setiap hari meminta agar dia diingatkan balik, agar disucikan balik, yaitu ma'rifat kembali kepada Allah tersebut. Maka itu kita duduk di pengajian ini dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka untuk mengenal Allah tersebut. Maka itu kita duduk di majelis ikram tersebut dalam rangka supaya kita mengenal Allah tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin melanjutkan kajian kita di kitab kita ini Bapak Ibu, yaitu berkenaan dengan marah nafsu dan marah rahmat. Jadi pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah bahas tentang aurat dalam pandangan ilmu hakikat dan ma'rifat, dan kita sudah bahas. Malam hari ini kita ingin bahas tentang marah nafsu dan marah rahmat. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu hari Rasulullah SAW itu lewat di pasar di Madinah tersebut. Lalu ketika lewat di pasar tersebut, di pasar itu ada orang sedang tanding begulan. Jadi di pasar itu ada orang tanding begulan. Lalu ada yang menang. Lalu saat itu Rasulullah katakan kepada para sahabat, laisa syadidu bisyur'ah. Kata Rasulullah, apakah orang yang menang begulan itu kuat? Innamas syadidu laisa yamlik nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang menang begulan, tapi orang yang kuat tersebut adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Ini Bapak Ibu, ini kita ingin jelaskan nanti marah nafsu dengan marah rahmat. Karena nanti Rasulullah itu juga pernah marah dalam hidupnya, tapi Rasulullah itu marahnya itu dengan kedudukan rahmat. Kalau kita tidak, kalau kita marah dengan marah nafsu, semakin marah semakin benci orang dengan kita. Tapi Rasulullah tidak, semakin dia marah semakin orang itu sayang dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu marahnya di kedudukan rahmat. Jadi kata Rasulullah, laisa syadidu bisyur'ah, innamas syadidu lazi yamlik nafsahu indal ghadab. Bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang menang begulan, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia itu marah. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan betul kepada Bapak Ibu, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang sudah ngaji sampai sudah mengenal kepada siapa pemilik nama Allah tersebut. Hati-hati kalau marah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu marah tidak mampu memahami emosi, keluar kata-kata yang tidak baik, saat itu yang tidak baik itu bisa Allah kabulkan. Maka itu yang ngaji duduk hakikat seperti ini, hati-hati kita jaga lidah kita, kita tahan emosi kita. Kenapa? Ketika Bapak Ibu ucapkan itu bisa Allah kabulkan saat itu. Maka itu kalau marah itu tahan. Maka Nabi ngajarkan, kalau marah dalam keadaan berdiri tak sanggup nahan duduk, tak sanggup juga menahan duduk baring, tak sanggup juga berwudu. Supaya apa? Supaya hilang marah tersebut.
Kenapa? Bagi orang yang sudah ngaji ma'rifat tersebut, kata orang lidahnya itu masin, sebab Allah mudah sekali untuk mengabulkan ketika apapun yang diucapkan di lidahnya tersebut. Maka kita hati-hati betul dengan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita gitu kita bilang bodoh. Jangan sampai di lidah kita katakan anak kita itu bonga. Jangan sampai kita sebut anak kita itu dengan kata-kata yang tidak baik. Sebab apa? Sebab Allah mudah sekali untuk mengabulkan. Kalau kita bilang bodoh, jangan-jangan anak kita juga jadi bodoh. Maka itu orang makrifat wajib jaga jangan sampai marah. Kenapa? Karena marah ini sumber penyakit batin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, marah itu ada dia di kedudukan jasad atau di kedudukan nafsu. Ada juga marah itu di kedudukan rahmat. Bapak Ibu bisa merasakan kali di keluarga atau di masyarakat. Ada orang marah, kalau dia marah tersebut, marahnya tak banyak, tapi melekat di hati orang itu seumur hidup. Oh, kalau dia marah itu semakin sakit hati orang. Tapi sadar tidak Bapak Ibu, emak kita marah dengan kita setiap hari, tapi kita tetap sayang dengan emak kita tersebut. Kenapa? Karena emak kita itu marah di kedudukan rahmat. Nah, ini dia marah dengan ruh. Apakah Nabi Muhammad itu tidak pernah marah? Nabi Muhammad itu orang yang paling hebat, Bapak Ibu. Rasulullah itu orang yang paling hebat, sudah menahan amarah pada dirinya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah itu pergi ke masjid, lalu belum sampai di masjid orang ludahi mukanya. Rasulullah itu orang ludahi mukanya. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Nabi Muhammad senyum, masuk masjid, bersihkan sholat, pulang lagi. Besok pergi orang ludahi lagi, orang yang sama. Tapi Nabi tidak marah. Dia senyum, masuk, bersihkan sholat lagi. Berkali-kali begitu orang ludah. Coba kalau kita pergi masjid orang ludah, macam mana tuh? Datang masjid ludah, jangan-jangan bawa karang kita dari rumah. Tapi Rasulullah tidak. Sampai satu saat waktu Rasulullah pergi ke masjid, orang yang meludahinya tak ada. Kata Rasulullah kepada para sahabat, mana orang yang ini? Katanya, aku ada langganan biasa pergi ke masjid nih. Ada orang yang meludah, kata dia. Mana orangnya? Kata sahabatnya, dia sedang sakit keras. Lalu Rasulullah pulang dari masjid, balik ke rumah, ambil roti dan kurma secukupnya, cari rumah orang yang meludahinya tersebut. Sampai di rumah tersebut, lalu dia sedekahkan kurma dan rotinya tersebut. Sampai akhirnya orang yang meludahinya itu sadar, akhirnya dia bersyahadat. Coba bayangkan Bapak Ibu, kayak mana hebatnya Rasulullah itu menjaga marahnya tersebut. Wajar, kenapa? Karena Rasulullah. Apakah Rasulullah itu tidak pernah marah? Rasulullah itu pernah marah, Bapak Ibu. Tapi marahnya Rasulullah tidak sama macam kita. Kita kalau marah bukan ayam anjing saja yang keluar, kandang ayam pun keluar itu kalau udah marah. Tapi kalau Rasulullah marah, dalam satu riwayat ada sahabat datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah sedang salat duha. Lalu saat itu sahabat ini tahu Rasulullah sedang salat duha, tapi tetap panggil juga, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Setelah Assalamualaikum, Rasulullah keluar. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang salat duha itu fadilatnya begini, fadilatnya begini, fadilatnya begini. Itu cara Rasulullah marah. Rasulullah marah sambil menyebutkan orang yang sholat duha itu fadilatnya ini. Kalau dia sholat 4 rakaat fadilatnya ini. Kalau sholat dia 6 rakaat fadilatnya ini. Kalau dia sholat 12 rakaat fadilatnya ini. Itu cara marah Rasulullah. Tapi kalau kita sedang ngaji, orang panggil, pagi keluar, kata dia. Akhirnya kira kalau dipanggil berkali-kali, apa yang kita bilang ke Pak Haji? Ini tak punya mato ya, kata gitu. Tapi kalau Rasulullah tidak, kata Rasulullah, ngaji itu fadilatnya ini, pahalanya begini. Gitu cara marah Rasulullah.
Maka itu Bapak Ibu, orang yang duduk di kedudukan hakikat, Bapak Ibu yang duduk ngaji di hakikat makrifat tersebut, wajib mengikhtiarkan diri untuk sampai pada tingkat marah di kedudukan rahmat, yang seperti Rasulullah tersebut Bapak Ibu. Ditahan, kalau marah tahan. Ingat Rasulullah itu bagaimana cara dia itu hidup, bagaimana Rasulullah itu ketika dia marah. Ingat Rasulullah, kembalikan kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu imam pimpinan kita, sehingga nanti kita bisa marah. Saya kalau dengan istri Pak di rumah ini, saya tidak tutup lah. Kalau dengan istri, kalau dulu waktu awal-awal menikah marah, kadang-kadang bisa juga saya pakai mulut sedikit lah gitu. Tapi kalau sekarang, kalau istri saya marah, paling saya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau udah marah tuh gitu aja. Akhirnya dia ketawa aja sendiri kan. Nah, tapi berusaha untuk tidak marah sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu tanya dengan istri saya ini, kira-kira saya marah atau marah tidak di rumah, nah, nanti bisa dia cerita tuh. Kalau udah marah dia, paling-paling saya bilang fa'lam annahu la ilaha illallah, saya bilang. Nah, akhirnya tidak jadi marah. Kenapa? Karena mencairkan keadaan. Karena Rasulullah itu begitu. Kenapa? Karena Rasulullah itu duduknya di kedudukan marah rahmat. Maka itu kita duduklah di kedudukan marah rahmat. Bagaimana caranya supaya kita itu duduk di kedudukan marah rahmat? Wajib, nah ini wajib Bapak Ibu menyempurnakan ibadah itu zahir batin. Wajib syahadat itu zahir batin, sholat zahir batin, puasa zahir batin, zakat zahir batin, haji pun zahir batin. Sehingga apa? Sehingga hiduplah ruh tersebut. Kalau hidup ruh tersebut, maka kalau Bapak Ibu marah-marahnya itu di kedudukan rahmat. Bapak Ibu yang senang mondok dulu di pesantren, mungkin pernah punya pengalaman ditampar oleh kiainya. Waktu ditampar kiai itu tidak marah Pak. Ada santri itu malah memberikan mukanya untuk ditampar oleh kiainya. Karena kata dia ditampar kiai ini berkah ya, semenjak ditamparnya hilang sakit gigi saya, kan saya tak pernah datang lagi. Kadang-kadang ada begitu. Kenapa? Karena dia duduk di kedudukan marah rahmat. Maka itu Bapak Ibu, kita berikhtiar untuk duduk di kedudukan marah rahmat tersebut. Nah, lalu kemudian dalam kitab kita ini Bapak Ibu, setelah marah nafsu dan marah rahmat tersebut, ada kajian. Nah, ini kajiannya agak sedikit Bapak Ibu, yaitu tentang air kencing dan air sperma. Nah, ini kajian ini ingin menyampaikan kita untuk makrifat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya muliakan, air kencing dan air sperma ini, mohon maaf Bapak Ibu, itu keluar dari benda yang sama, yaitu alat kelamin kita tersebut. Kemudian mari kita ajukan satu pertanyaan syariat Bapak Ibu, yaitu pertanyaan fikih. Apakah air kencing itu najis atau tidak? Najis atau tidak Bapak Ibu, air kencing tersebut? Karena kita ingin kaji melalui ilmu ma'rifat. Air kencing itu najis sudah secara fikih. Itu sudah putus dalam kajian fikih bahwa air kencing itu najis. Lalu kemudian Bapak Ibu, saya tanya lagi, air sperma itu najis atau tidak? Bapak Ibu pun sudah tahu jawabannya. Kenapa? Karena sudah selesai dikaji melalui ilmu fikih bahwa air sperma itu tidak najis. Kenapa? Karena kalau najis, sebatang tubuh kita ini najis. Air kencing itu najis, air sperma itu tidak najis. Maka pertanyaan yang wajib kita jawab Bapak Ibu, ketika air kencing itu keluar, dia najis, tapi kenapa tidak wajib mandi? Air sperma itu keluar tidak najis, kenapa ketika dia keluar itu wajib kita mandi? Ini kalau kita ajukan kepada orang
orang fikih, dia akan katakan, ya jelas kata dia, kalau seandainya air kencing itu wajib mandi, berapa kali kita mandi satu hari kata dia. Tapi jawaban ini tidak memuaskan orang makrifat. Orang makrifat ingin kaji kenapa sampai akhirnya kembali kepada dirinya dan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita pikir jauh-jauh, kenapa air kencing najis keluar dia tidak wajib mandi? Air sperma tidak najis keluar dia maka wajib mandi. Kenapa? Maka orang makrifat memahami keluarnya air kencing atau air sperma tersebut, kenapa air sperma itu keluar dia wajib mandi? Karena dia keluar itu dari sisi dorongannya. Air kencing keluar tidak didorong dengan nafsu, tapi kalau sperma itu keluar dia didorong dengan nafsu. Itulah kenapa ketika keluar sperma tersebut wajib mandi. Kenapa? Karena nafsu, dia didorong dengan nafsu. Nafsu itu kalau dikaji melalui ilmu hakikat ma'rifat, nafsu itu artinya diri. Diri itu jasad. Ketika jasad itu muncul, maka wajib dia itu mandi, mensucikan dirinya. Kenapa? Karena kalau keakuan diri itu muncul, jasad itu muncul, itu aib bagi orang makrifat. Maka itulah Bapak Ibu, dia wajib mandi. Tapi mandinya bukan sekedar mandi pakai air. Mandinya itu adalah bertobat, yaitu kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini kajian dalam kitab kita setelah kajian tentang marah nafsu dan marah rahmat tersebut. Lalu kemudian Bapak Ibu, ini tentang nafsu ini sebagai gambaran saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab kita ini. Nafsu itu ada 7 tingkatannya. Kalau dalam Al-Quran ada 3, yaitu nafsu amarah, lawamah, mutmainnah. Tapi para ulama lalu membaginya itu menjadi 7 tingkatan. Nafsu amarah, lawamah, mutmainnah, mulhamah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Nafsu kamilah inilah nafsu yang dia itu sudah sempurna. Nah, sekarang saya ingin uraikan sedikit saja Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu nanti rasakan dalam diri. Kira-kira Bapak Ibu masih duduk di kedudukan nafsu yang mana? Nafsu amarahkah kita, lawamahkah, mutmainnah, mulhamah, rodiyah, mardiyah, atau kamilah? Jadi kalau kita ngaji nafsu ini, rasakan kira-kira kita ini duduk di nafsu mana. Nafsu amarah itu nafsu kerancingan Bapak Ibu, yaitu dia itu ingin berdiri sendiri, terpisah dengan Tuhan. Nafsu ini nafsu yang Allah itu tidak ridho kepada dia. Jadi kalau ada orang dalam hidup ini begini Bapak Ibu, akulah yang hebat, akulah yang kaya, merasa punya jabatan, lupa dengan diri sendiri, sembahyang tak mau, hadir di majelis tak mau, dan lain sebagainya. Ini orang yang masih duduk di kedudukan yaitu nafsu amarah. Yaitu nafsu amarah inilah nafsu yang paling bawah, nafsu yang Allah itu sangat tidak ridho. Kenapa? Kalau kita ngaji sudah di kitab sebelumnya, orang duduk di nafsu ini seolah-olah dia menjadi Tuhan kecil. Kenapa? Karena dia merasa dia bisa mengurusi hidupnya sendiri, dia tidak butuh Tuhan. Ini orang yang duduk di nafsu amarah. Tapi insya Allah kita tidak duduk di nafsu yang ini. Karena nafsu yang ini kalau ada dalam diri kita, maka alamat sudah Allah itu tidak ridho. Dan kalau Allah tidak ridho berarti surga itu jauh dari harapannya. Kalau seandainya kita duduk di nafsu amarah.
Lalu naik ke atas ada namanya nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah ini orangnya berputus asa dari rahmat Tuhan, Pak. Jadi mohon maaf misalnya karena sudah terlalu banyak buat dosa, lalu keluar dari lidahnya, ya Allah, kata dia, aku sudah terlalu banyak buat dosa. Ya sudahlah, kata dia, tanggung sudah, biarlah lagi, kata dia, dalam dosa aja setiap hari. Biarlah lagi, kata, sudah tak ada, mungkin lagi ada ampunan dari Allah. Ini orang yang duduk di nafsu lawamah, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Ada tidak orang begini? Banyak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah merasa terlalu banyak berbuat dosa, sehingga merasa tidak ada harapan untuk diampuni Tuhan. Kalau ini ada dalam diri kita, berarti kita masih duduk di kedudukan nafsu lawamah. Duduk di nafsu lawamah ini pun Allah tidak ridho, yaitu kita berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Bapak Ibu, kalau seandainya nanti Bapak Ibu menyelesaikan kitab ini, kitab merah ini sampai habis nanti, yang pernah saya sebutkan, bawa dosa itu 100 derung tinta hitam yang pekat, lempar ke tengah lautan. Tinta hitam yang pekat itu pada akhirnya nanti akan bersih suci. Kenapa? Karena sakingnya luasnya air lautan tersebut. Bawa dosa itu berjumpa dengan Allah yang maha suci, pada akhirnya dosa itu akan habis. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang maha suci. Tapi syarat berjumpa wajib kenal, wajib makrifat. Maka itu kalau tak makrifat, macam mana kita nak berjumpa dengan Tuhan? Maka itu syarat untuk berjumpa dengan Tuhan itu adalah makrifat, kenal. Maka itu orang makrifat itu beruntung, Bapak Ibu. Apakah para wali Allah itu tidak berdosa? Berdosa juga. Siapa bilang para wali Allah itu dia bersih, tak ada dosa? Karena yang maksum itu hanya Rasulullah. Para wali itu dia juga berdosa. Kalau dia buat dosa tetap berdosa. Tapi bedanya ketika dia buat dosa lalu dia minta ampun kepada Tuhan, Allah langsung mengampunkan. Kenapa? Karena dia minta kepada Allah, berjumpa dengan Allah tersebut. Tapi kalau tak berjumpa, maka macam mana kita hendak meminta ampun kepada Tuhan? Saya sering contohkan Bapak Ibu. Saya bilang, Pak Haji, tolong antarkan HP ini ke Pak Andi yang ada di Panam. Maka HP ini tidak akan sampai dengan Pak Andi. Kenapa? Karena Pak Haji tak kenal dengan Pak Andi. Kalaupun Pak Haji paksa untuk antar, dia cari orang nama Andi di Panam tersebut, itu mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 4 tahun baru bisa berjumpa mengantar HP ini. Padahal ngantar satu HP bisa jadi 5 tahun, 10 tahun. Kenapa? Karena tidak kenal dengan Pak Andi. Tapi kalau saya bilang, Pak Haji tolong antarkan HP ini ke Pak Nopian, tidak butuh waktu lama HP ini sampai. Kenapa? Karena Pak Haji sudah makrifat kepada Pak Nopian, sudah kenal. Tapi kalau tak kenal, maka dia lama sekali, bahkan mungkin bisa jadi tidak sampai. Maka itu kalau orang sudah makrifat kepada Allah, ketika dia itu buat dosa, minta ampun kepada Allah, Allah langsung ampuni. Kenapa? Karena dia berjumpa kepada Allah tersebut, termasuk juga beramal. Maka itu mohon maaf betul Bapak Ibu, kalau seandainya orang tak kenal dengan Tuhan, ketika dia beramal, amal itu terkatung-katung tidak sampai kepada Tuhan, wajib dia itu kenal kepada Tuhan tersebut. Nah, ini nafsu lawamah tersebut. Lalu nafsu mutmainnah, ini nafsu yang sudah terang Bapak Ibu dengan cahaya, sehingga nafsu itu lepas dengan sifat-sifat yang tercela. Jadi semakin tenang menuju kesempurnaan. Jadi nafsu ini menjadi pemula kesempurnaan
menuju jalan, yaitu akhlak, yaitu menuju pada adab tersebut. Maka itu nafsu mutmainnah ini sudah nafsu pintu untuk menuju kesempurnaan diri. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita duduknya itu di nafsu mutmainnah tersebut. Nah, ini 3 yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Lalu kemudian Bapak Ibu, syarat supaya kita itu tidak duduk di nafsu amarah, supaya kita itu tidak duduk di nafsu lawamah, sehingga kita duduk di nafsu mutmainnah nanti sampai di nafsu kamilah, tidak ada jalan lain terkecuali kita menyempurnakan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu dari jalan syariat dan jalan hakikat Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu wajib kita menyempurnakan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu secara syariat dan hakikat. Nah, yang ini kajiannya di kitab putih, yaitu malam Jumat tersebut, yaitu syahadat sampai pada tingkat ma'rifat, bahwa syahadat itu bukan hanya di lidah. Kalau syahadat itu hanya di lidah, apa bedanya kita dengan burung nuri? Burung nuri diajarkan bersyahadat pandai juga. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir juga pandai bersyahadat. Maka itu orang mesti wajib menangkat, menyampaikan syahadat itu sampai tingkatan ma'rifat. Sama juga sholat. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang sembahyang tapi maksiat tetap jalan. Banyak orang sholat, korupsi tetap jalan. Kenapa? Karena sholatnya tidak sampai kepada tingkatan ma'rifat. Banyak orang puasa, tapi setelah keluar dari puasa, buat maksiatnya jalan lebih kuat. Keluar dari bulan Ramadan, berat badan bertambah. Kenapa? Karena puasanya itu tidak dia tingkatkan sampai tingkat ma'rifat. Sama juga zakat. Nah, zakat juga sama, haji juga sama. Tak mungkin kita haji itu melempar jumrah, mau melempar setan. Setannya dalam diri kita. Maka itu wajib juga haji itu sampai tingkatan ma'rifat. Kalau ibadah itu sudah mampu zahir batin, maka kita itu akan didudukkan oleh Allah pada tingkatan nafsu mutmainnah. Inilah pintu pertama untuk menuju kesempurnaan tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin inilah kajian kita pada kesempatan hari ini. Dan ini sebenarnya kajiannya memang agak ringan Bapak Ibu. Sebelumnya kita ngaji agak berat tentang ruh tersebut. Ini sebenarnya untuk mengendorkan pikiran kita saja ini. Tapi pertemuan akan datang. Nah, ini kajiannya 2 kali lebih berat dari yang kemarin, yaitu tentang martabat 7. Nah, ini martabat 7 ini kajiannya agak berat. Nah, ini yang kajiannya itu untuk mengenal Allah, siapa pemilik nama Allah tersebut. Walaupun Bapak Ibu sudah tahu rahasianya tentang siapa pemilik nama Allah tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita ucapkan dari rangkaian acara kita pada malam yang berbahagia ini, ya, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz juga telah memberikan ceramahnya, pejangannya. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi mendapat amalan bagi kita semua, termasuk bagi diri saya sendiri. Selanjutnya kebetulan Pak Ustadz menyediakan sedikit makanan. Mungkin Pak Ustadz berniat untuk bersedekah. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, silakan untuk menyampaikannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh ya, satu lagi pengumuman untuk besok yang mau berangkat pesta.
Mudah-mudahan pada zuhur kita berangkat dan berkumpul di rumah Ustaz. Dan berkumpul pada zuhur. Kemudian sambil menyantap makanan yang sudah disediakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, ya kami persilakan.